Ya, teman-teman, bersyukur sekali, merasa terhormat sekali bisa diterima Pak Mardigu di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak Pak. Ngaji Sama-sama. Rasul sudah diperkenankan untuk mampir ke Kopi Kreo. Ya, iya. Jadi Pak Mardigu ini emang benar-benar pengusaha yang nggak ada matinya teman-teman ya. Dan sekarang lebih memilih menyepi di Jogja. Kenapa Pak? Jadi kayaknya di nasional itu kayaknya sudah harus generasi muda-muda lah, Gen Z, Gen Alpha. Saya titip ke mereka. Saya tadinya mau nitip ke milenial, ternyata masih terpengaruh Gen X gitu ya, dan terpengaruh yang senior-senior itu. Jadi kayaknya tempat yang masih tidak terpengaruh itu ya di luar Jakarta. Jadi ya udah deh, daripada macetnya Jakarta yang luar biasa, polusinya Jabodetabek yang luar biasa. Jadi saya banyak di daerah, di Kudus, di Bandung, di Jogja, di Bali. Ya muter-muter aja. Di Jakarta paling sebulan, Hmm, 4-5 hari balik lagi. Gitu aja deh, hmm, nikmatin dan nyari udara yang seger. hmm. Tapi masih optimis Pak dengan Indonesia Pak? Kita selalu optimis, kita mencintai Indonesia itu Hmm. utuh kok. Yang kita nggak optimis adalah pejabatnya nggak mencintai rakyatnya. Iya betul juga ya. Jadi kita mencintai negaranya, nah negara dijalanin pejabatnya, agaknya pejabatnya tidak mencintai negaranya, ya sudahlah. Jadi biarin dulu lah, tunggu masanya kita nanti. Iya ya Pak ya. Masanya bukan kita ya, generasi muda Betul nantilah betul. kita, Generasi Newman ya Pak. generasi pemikiran baru, gitu kan. Tapi hari ini semuanya pada perhatian tertuju ke perang itu Pak, apa? Perang dunia ini kan. Benar, kalimatnya perang dunia, Iya, benar. perang dunia kan. Udah jelas-jelas dan tentu ini kan juga kalau lama dibiarin nggak selesai-selesai, Indonesia juga kena dampaknya ya Pak ya. Apa sebenarnya ini yang terjadi Pak? Siapa yang paling diuntungkan dan apa bahayanya bagi Indonesia? Kita harus melihat dulu kenapa perang ini harus terjadi. Jadi kan ada dua wilayah yang saya selalu dari dulu bilang bahwa perang di Taiwan itu adalah sebuah kepastian, perang di Iran adalah sebuah kepastian. Itu kan dari dulu saya udah ngomong, cuman saya dibilang halu lah segala macem gitu. Kita harus melihat adalah niatnya dulu. Jadi niatnya adalah dua negara yang sangat berkepentingan. Dua negara ini adalah Amerika dan Israel. Yang lucunya mereka ini jago perang, spesialis perang, bahkan di 260 tahun merdekanya Amerika, itu hanya 16 tahun Amerika itu tidak perang. Bayangin ya, Hmm. betapa buajingan ini Amerika gitu loh. Terus sejak kesalahan Palestina adalah memberikan sebuah bangsa tanah kecil di wilayah Palestina di tahun 49, itu pun dibukain sama Inggris. Dan sejak saat itu nggak pernah 1 tahun pun Israel itu tanpa perang. Negaranya itu ofensif sekali, entah dengan Palestina, entah dengan dunia. Jadi dua negara ini mendirikan BOP, Board of Peace. Apa nggak gila itu? Bener nggak? Iya. Terus sekarang dia setelah dia mendirikan BOP, dia berperang sama Iran. Ya berarti kan dia sebenarnya bukan mendirikan Board of Peace, Peace. tapi Board of War, ya kan? Ya udahlah, saya pikir Indonesia agaknya, Harus keluar Pak. iya kita menyarankan bahwa mumpung ini ada pasal untuk kita keluar, yaitu terjadinya perang yang mereka lakukan, ya amit mundur lah, gitu ya. Dan ini momen yang bagus. Yang berikutnya itu jadi asalnya kita harus terusin lagi. Jadi terus Israel ini memang punya, bahkan di logo di sininya tuh ada peta namanya Pax Judaica atau Great Israel. Jadi kan kita tahu ada Britain, ada Great Britain gitu ya. Nah, Great Israel ini wilayahnya adalah mulai dari Semenanjung Sinai di Mesir, Palestina, Yordania, sebagian Arab Saudi, Syria, Lebanon, Irak sampai Sungai Tigris. Jadi akan berbatasan sama Iran.
Nah, yang membuat ini tidak pernah bisa bersatu adalah Iran. Karena Iran punya Hizbullah, punya Hamas, punya Houthi yang menghalangi terus. Jadi ini memang musuhnya dia untuk rencananya untuk menjadi Pact Judaica itu. Kalau Amerika lain lagi. Trump kita tahu dengan Epstein file ini diduga dia melakukan pelecehan dan lain sebagainya sama anak di bawah umur, dan sekarang sudah masuk ke Kongres. Kalau itu terbukti dia bisa diimpeach. Nah, salah satu untuk tidak diimpeach adalah declare war, gitu kan? Oh iya. Jadi ya itu memang ya dulu bahkan pemilu bisa dibatalkan atau ditiadakan seperti dulu di Perang Dunia Kedua sampai FDR jadi 3 kali presiden karena gitu ya. Nah, terus yang penting lagi adalah jatuhnya dolar, karena dolar saat ini dipukul oleh emas. Jadi emas sudah dibandingkan dengan dolar saat ini sudah lebih banyak emas sebagai bank devisa, sebagai devisa di banyak negara. Bayangin, dulu dolar. Nah, dolar ini akan terpukul lagi. Salah satunya adalah karena transaksi yang dibeli oleh China atau Tiongkok ke Iran dan ke Venezuela menggunakan yuan. Jadi bukan petrodolar, jadi petro yuan. Petrol ditukar yuan. Karena itu mengambil Venezuela itu bukan menaklukkan Maduro, tapi mengamankan bahwa minyak. Karena untuk merubuhkan Tiongkok kan satu-satunya mengendalikan energi kan. Betul. Jadi diambil Venezuela adalah untuk mengambil minyaknya supaya heavy oilnya dikirim ke Amerika dan tidak ke Tiongkok lagi. Andalan satu-satunya Tiongkok adalah dari Iran, karena Iran udah diembargo, nggak ada yang beli minyaknya, bahwa 90% minyaknya Iran dibeli oleh pakai yuan, dan dari yuannya ini Tiongkok bisa membeli alat-alat untuk perang seperti Fatah 1, Fatah 2, hypersonic yang ngagetin dunia. Kecepatannya 15 Mach, 15 kali kecepatan suara, orang kaget-kaget itu dengan teknologi, padahal dia diembargo sejak tahun 79, tapi ya itu karena penting Iran bagi Tiongkok, dan Amerika penting untuk menggunting dalam lipatan ini supaya Tiongkok kolaps, gitu kan. Ya, jadi by all means dengan apapun, boh piye carane lah kalau bahasa Jawa, itu harus Iran harus ditaklukkan. Nah, momen nggak ada lagi, the best itu adalah momennya kemarin. Gitu ya, momen itulah kemarin yang diharapkan. Kalau main catur rajanya mati, ternyata jalur komandonya udah terlalu rapi. Iya. Itu jadi blundernya Trump mungkin ya, atau blundernya Israel. Ternyata if ini maka jalur komandonya sampai 4 kali lipat. Jalur garda revolusi, jalur pemimpin spiritualnya udah terlalu rapi. Dia nggak sesederhana itu. Jadi ya udah. Jadi saya pikir kalau ini perang udah terjadi, Indonesia adalah negara yang tidak pernah prepare. Padahal kita tahu harusnya ada sebuah lembaga di negara, misalnya Wantanas atau Dewan Pertahanan Nasional, apapun itu, National Security Council gitu ya, yang mendesain bahwa if happen gini, maka minyaknya kita dapatnya dari mana? Cadangan minyak kita dari Profesor Bahlil kan itu kan katanya 20 hari. 20 hari. Ya gitu. Sekarang udah berarti tinggal 18 hari lagi. Iya. Nah, apa yang terjadi kalau nanti tidak ada? Apakah dia bilang ada minyaknya dari Amerika. Amerika minyaknya dari mana? Gitu. Pertanyaannya, karena ngirimnya lebih panjang pasti ongkosnya lebih mahal. Iya kan? Ini harga minyak dunia plus harga distribusi gitu ya. Jadi minyaknya bukan langka tapi jadi mahal. Nah, itu kan menambah inflasi gitu ya. Kitanya nggak ready banget, asli nggak ready, padahal itu pasti terjadi gitu ya. Sehingga kita ini negara kayak pemadam kebakaran. Bagi saya adalah pejabatnya nggak ngurusin negara, ngurusin partai, ngurusin teman-temannya mungkin ya. Ini kan bentuk protes gua aja, berarti kan lu nggak ngurusin gua gitu kan kira-kira sebagai rakyat. Gitu kira-kira. Jadi ya udah, kita sesama kita aja, warga dengan warga, komunitas dengan komunitas, kita first thing first dulu. Mungkin salah satunya ya prepare the worst. Ya apa yang terjadi kalau kan kita tahu perang simetris atau perang sama bentuk adalah tanker ketemu tanker, frigat ketemu frigat,
jet fighter ketemu jet fighter, misil ketemu misil, itu perang simetris. Perang simetris mungkin Iran nggak terlalu kuat, tapi punya alternatif lain, perang asimetris, seperti misalnya Belanda kayak gini kita gerilya, Amerika kayak gini Vietnam gerilya. Yang dilakukan perang asimetris itu di Iran lakukan adalah, pertama dia ancam Selat Hormuz. Ada 250-an tanker yang udah di dalam dan ada 400-an yang akan masuk. Yang ini udah ada isinya, ini belum. Ini nggak bisa jalan. Tapi ya alhamdulillah Iran baik. Tankernya Tiongkok boleh lewat. Oh, khusus Tiongkok ya? Khusus Tiongkok. Ya karena teman yang baik adalah teman di kala duka. Benar nggak? Dia nggak ikut BOP lah, Tiongkok ini. Iya. Jadi friend indeed is a friend indeed. Jadi teman yang baik teman di kala duka. Nah, siapa yang di kala duka bela Iran? Ya Tiongkok kan, ya udah dikasih lewat gitu loh. Jadi Indonesia atau Bahlil mau negosiasi, nggak tahu waktu duka dulu Bahlil nolong Iran apa gitu kira-kira. Tapi ada nggak yang lebih gila yang bisa dilakukan oleh Iran selain menutup Selat Hormuz? Yang kedua yang dilakukan adalah dia meroket bandara. Jadi gini, kita tahu bahwa Asia dan Eropa adalah transaksi ekonominya terbesar dan jumlah moving dari Eropa ke Asia itu terbesar. Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, bener nggak? Itu atau ini kalau mau ke Eropa terlalu mahal kalau kapal itu langsung straight ke Amsterdam gitu ya. Terlalu mahal. Jadi paling enak adalah dia berhenti dulu di Dubai, di Doha atau di Abu Dhabi. Kemudian dari sini dia ganti kapal yang memang muternya cuma dari sini ke Hamburg, dari sini ke Swiss gitu ya, dia muter-muter. Jadi di sini dia tuker gitu. Biasanya ada 4-5 jam kita tukeran. Itu ini yang jadi efisien, ini jadi efisien. Karena kan tidak semua orang mau ke London, bener nggak? Dari ini ada bawa 400 orang kan nggak semuanya ke London, tapi kalau di sini dia bisa distribusi. Itulah hub transportasi terbesar di dunia. Hampir 150 juta per tahun orang Eropa, dari Eropa dan ini muter di 3 bandara itu. Terus 3 bandara itu bukan bandara saja, yang datang banyak adalah orang-orang finance, ekonom, bankers di sana, cryptower di sana, benar nggak? Pemain-pemain itu kan semua di negara-negara itu. Jadi begitu itu diroket, bandara menjadi tidak safe lagi untuk pesawat itu baik private atau komersial, menjadi tidak bisa, dan ini mengganggu ekonomi dunia. Betul. Dan itu niatnya Iran memang untuk mengganggu, dan Amerika yang paling terpukul karena kan ekonomi dunia dia yang majority kan. Dia terpukul sekali. Jadi saat ini yang stranded itu bukan hanya orang yang dari kesana transit nggak bisa keluar, tapi orang dari Bali mau pulang ke Perancis, mau pulang ke negaranya, nggak bisa. Ini pulang lewat mana? Misalnya, atau ke India deh, dari India dia mau langsung, ya, dari India dia langsung misalnya, tetap dia harus lewat no-fly zone-nya Iran kan, dia lewat mana? Lewat Himalaya muter, lewat ini muter, ongkosnya jadi terlalu mahal, jadi negara banyak penerbangan jadi rerouting, jadi atau yang kita tadi mau ke Eropa, akhirnya kita lewat Amerika muternya, waduh 2 kali ongkosnya, dan itu membuat ekonomi dan bisnis morat-marit. Nah itu strateginya. Jadi dua yang asimetris nih ya. Iran nggak berhenti di situ, karena dia tahu benda-benda yang namanya banking, finance, itu kan memerlukan jalur komunikasi yang namanya fiber optik. Nah di bawahnya Selat Hormuz itu fiber optiknya kan ke seluruh dunia, benar nggak? 40% transaksi itu melalui fiber optik itu. Dia mengancam, lo macam-macam air gergaji nih katanya gitu. Itu digergaji Pak, mendadak kita nggak punya QRIS, kita nggak bisa transaksi di bank kita, banyak murat-marit Pak, gitu kan. Jadi tapi kan tidak menutup kemungkinan itu bisa dilakukan juga. Bukan nggak menutup kemungkinan, harus dilakukan. Harus dilakukan ya? Karena itulah deterrent faktor yang harus dilakukan oleh Iran. Gergaji aja sudah, bener nggak? Gitu dah. Kalau itu dilakukan, pertanyaannya, jadi bukan sekedar, oh nanti kita nggak ada BBM, oh BBM langka. Bos, duit lo di bank nggak bisa keluar. Bener nggak? Apa yang terjadi kalau itu, semua itu tahu-tahu, oh nggak mungkin. Kan kita selalu kayak madam bakaran, baru ada apinya, baru kita ini gitu ya. Kita nggak pernah belajar untuk preventif. Kita nggak pernah belajar untuk
persiapan tahun untuk kesehatan, untuk itu keuangan dan sebagainya kita sekarang ngingetin nih di channelnya Ngaji Roso nih, kita ngingetin ya, saya juga ngingetin bahwa ya di antara uang melalui sistem perbankan ya ada fisiknya lah. Tapi kalau fisik inflasi ya pakai perak kayak pakai emas kayak simpennya gitu kan. Nanti bisa menjadi alat tukar itu mungkin nanti harus diingatkan teman-teman gitu ya. Jadi gini Pak, kalau misalnya di emas itu kan makin lama udah makin tinggi gitu ya harganya gitu. Dan aku tuh pengen mengajak semua komunitas di Ngaji Roso pengen melihat masa depan silver itu akan seperti apa. Barangkali nanti kita bisa berkolaborasi ya dengan Dinaran. Silver itu teman-teman bisa menjadi semacam kayak agen silver gitu. Dan menurut Pak Mardigo, masa depan silver akan seperti apa? Kita selalu belajar itu lewat fakta sejarah ya, karena sejarah selalu berulang. Kan kita tahu bahwa ada empire yang menguasai dunia dari Ray Dalio, sudah pasti teman-teman udah tahu bahwa sebelum Amerika berkuasa 80 tahun terakhir, mata uang dunia adalah pound sterling, bukan dolar. Terus ada great country atau great empire adalah USSR atau Soviet Union yang bubar. Sebelum itu Inggris selama sekian tahun juga bubar. Sebelum Inggris adalah Belanda. Sebelum Belanda adalah Spanyol. Spanyol menjadi empire dunia karena waktu dulu dia mengendalikan perak. Dia menguasai perak dari Amerika Latin. Gitu. Nah, di 1823 James Monroe, presiden Amerika itu membuat namanya doktrin Monroe, bahwa di sisi barat Amerika atau Western Hemisphere Amerika itu tidak boleh ada Eropa lagi di sini. Sisi barat itu mulai dari Greenland sampai Antartika di bawah, sampai Peru dan Argentina di bawah. Nah, sewaktu Amerika mau mengambil Greenland, Venezuela, sebentar lagi Kuba. Jadi setelah Iran ini dia ke Kuba. Itu dia akan mengambil seluruh wilayah itu karena wilayah itu dia ingin mensecure cadangan perak sampai 500 tahun ke depan, karena perak adalah kebutuhan terbesar dari AI. Jadi dia ingin mengontrol AI. AI adalah new minyak. Jadi nanti dolar ini underlay-nya AI. Ini supaya teman-teman memahami, mungkin ini terlalu advance tapi sesuatu yang harus kita bicarakan ke depan. Nah, bahan yang paling banyak itu adalah perak. Jadi perak kita tahu 2025 naiknya 130%. Emas naiknya cuma 80% gitu. Terus ke depan perak akan lebih naik lagi gitu. Kenapa lebih naik? Karena saya lupa, Tiongkok itu sudah mengharamkan atau melarang transaksi perak. Betul. Di dalam negerinya, jadi semua diatur negara. Jadi semua perak milik negara dan diatur negara, nggak boleh transaksi di luar. Berarti kelangkaan terhadap perak makin banyak. Karena itu kita merasa perak ini kan masih adiknya emas kan. Iya. Jadi misalnya ini for the sake of discussion aja, bahwa 10 gram perak tuh 1 gram emas misalnya kayak gitu ya, ini for the sake of discussion. Nah, ini karena demand-nya tinggi, perak ini akan jauh lebih cepat. Jadi kalau kita ngumpulin emas perlu 3 juta, 20 juta mungkin nanti untuk ini. Perak aja dikumpulin dulu peraknya, karena kebutuhannya ini selain dia lebih tinggi, nanti sekian gram perak juga bisa ditukar emas gitu ya. Kalau itu jadi nabung di perak jauh lebih gampang gitu. Nah, aku pikir dengan inspirasi seperti begitu, roadmap Dinaran memang dari awal, Dinaran adalah precious metal asset. Jadi memang kita dari awal sudah mendesain Dinaran ini punya Dinaran emas terhadap rupiah, punya Dinaran perak terhadap rupiah. Sebentar lagi di Mei kita keluarin copper atau tembaga. Semuanya 4 kali. Jadi 999 gitu. Terus abis itu mungkin tahun depan kita main di platinum. Jadi precious metal ini akan menjadi andalan kita masing-masing. Anggap diri kita, sahabat-sahabat semua, anggap Anda adalah
kita ada sebuah negara yang namanya Swiss. Swiss itu safe haven atau tempat orang naruh uangnya dari mata uang manapun, dolar, Deutschmark, Swiss franc, itu punya underlying metal asset, namanya Swiss Bank Metal Asset. Swiss Bank ini mengumpulkan dari zaman dulu platinum, emas. Ini bicara abad 18, abad 19 ngumpulin. Sehingga waktu mereka naruh uangnya di sana ada underlayingnya. Saat ini mereka pengumpul terbesar di dunia banknya, sehingga menjadi trust, menjadi dipercaya. Nah, kita juga sama. Rupiah kita pasti inflasi. Ya kita nabung aja benda-benda ini, kita tabungin aja. Ini emas, perak, segala macam ditabungin. Jadi kita jadi punya pribadi, punya Swiss Metal Bank pribadi. Iya. Punya Ngaji Rosok. Kalau perlu punya yayasan Ngaji Rosok punya. Nanti Bu Anu punya, Pak Anu punya. Memang kita harus di-encourage. Mungkin ini baru wake up call. Ngaji Rosok dari dulu sudah mempromosikan. Tapi kan kesadaran orang tuh tunggu kejedot dulu. Betul. Bener nggak? Baru, oh iya ya gue harus begini. Tapi harga sekarang udah berapa? Oh iya, hampir 1 juta ini. Ngaji Rosok mulainya dulu baru 30.000, Pak. Iya kan? Kalau 10 gram 300.000. Iya, kan? Makanya. Kan udah naik sekian persen ya. Tapi nggak apa-apa lah. Apakah ini tertinggi? Enggak. Enggak ada ujungnya. Sky is the limit. Limitnya langit gitu. Jadi ini opportunity ya untuk kita, sebagian portfolio kita disimpan di silver. Nah, di Naran Silver ada sedikit beda karena kita tahu ada komoditi. Jadi kalau komoditi itu ya benar-benar silver di refine, dimurnikan, terbanyak 99-nya 3 kali. Kalaupun 999.5 gitu ya, itu tetap 93 kali. Kalau 94 kali, prosesnya memang rumit sekali karena membuang semua impurities gitu ya. Jadi kita mau menunjukkan makomnya ceritanya nih. Ya, kan kita harus punya diferensiasi. Kita pakai 94 kali. Kemudian ada satu lagi. Kita membeli laser print itu supaya bisa detail sekali. Kita bisa show off supaya silver kita bukan hanya sekedar silver, tapi ada nilai istilahnya ya. Karena dicetak terbatas, jadi misalnya seri pertama ini namanya Bunga Wijaya Kusuma. Itu ada filosofinya. Nah, Wijaya Kusuma ini disebut bunga kehidupan. Jadi kalau kita mau hidup enak, hidup bahagia, ya silver ini bukan sekedar dibeli, tapi sebagai raja. Nah ini, budaya Nusantara mengenal istilah raja. Ini bukan jimat ya, sekali lagi kalau jimat itu ada rapalan, ada kumkum, ada segala macam lah. Raja itu belief system. Jadi gini, seluruh orang kaya di dunia itu percaya sama belief systemnya. Atau mungkin setengah superstitious. Maksudnya belief system itu begini. Mas Hendra tuh kalau deal bisnis, sudah 20 tahun, kalau hari Rebo, 10 kali ketemu, 8 kali itu deal. Rebo jadi hari raja loh. Bener nggak? Terus kalau ditanya, kita deal besok kita ketemu Selasa, enggak Rebo Mas, bener nggak? Oh, lo musyrik. Tar dulu. Itu raja Pak, itu belief system Pak, gitu. Michael Jordan, juara NBA 6 kali, itu celana dalamnya kalau di final tuh sama. Karena dia, ini celana keberuntungan gue, nggak pernah salah. Gitu ya, nggak pernah salah. Itu raja namanya. Terus Tiger Woods, kalau hari Minggu dia di final selalu pakai bajunya merah. 10 kali main 8 menang. Itu ini bajunya gue gitu ya. Jadi itu raja. Raja itu tidak salah. Raja itu belief system, gitu ya. Contoh belief system, teman-teman tahu saya pernah dulu di zaman sekolah karena saya nggak pinter, syarat orang nggak pinter adalah harus dekat sama orang berpengaruh, kan gitu kan? Jadi who you know is more important than what you know, katanya. Jadi siapa yang lo kenal itu lebih penting dari apa yang lo tahu, itu katanya. Jadi lebih baik gue dekat sama asisten dosen dong ya, daripada gue belajar buku gitu. Nah, salah satu asisten dosen sekarang sih dia orang terkenal namanya JB, saya kasih singkatan aja.
John Barkin ya, saya singkat. Nah, dia kan senior saya, jadi saya bilang, do you have something today? Saya bilang nggak ada. Kalau dia bilang nggak ada, oke, gue ada kerjaan buat lo gitu. Lo cari orang yang belum pernah main golf, gitu bilang. Jadi saya suruh nyari orang, excuse me, have you played golf before gitu? Oh iya, gue main gitu. Oh nggak pernah. Mau nggak lo jadi koresponden gue atau gue jadi ini gue, lo main golf gitu. Terus ada satu cewek sama satu cowok. Oke, what do I do gitu? Oh ini ada bola di putter dipukul gini. Karena dia nggak pernah main golf, pegang nggak ketahu. Pokoknya kita nggak kasih tunjuk main, dia nggak pernah masuk gitu. Terus si JB ini bilang, ini ada bola golf dari pegolf kenama namanya Jack Nicklaus. Dan ini ada tanda tangan dia. Ini bola keberuntungannya. Coba sekarang lu pukul. Dipukul 5 kali itu 2 masuk. Itu bisa jelasin nggak gitu ya? Nah hal-hal seperti itu namanya raja. Nah jadi dulu misalnya mbah saya bilang, kayak saya punya toko namanya Mirah gitu. Sebelum adanya Indomaret, Alfamart itu dulu toko kayak kelontong, mau beli ini, mau tumbas iki gitu kan, kita gitu kan, beli telur gitu ya, tumbas tigan gitu ya, ini bahasa Jawa halus ya, gitu. Mau beli telur gitu misalnya gitu, terus ditimbang telurnya gitu, karena ada yang ngurus. Swalayan yang ngambil itu baru ada tahun 95, 96 gitu ya. Nah kita punya swalayan namanya toko Mirah gitu. Nah mbah tuh kalau nanti ada yang beli pertama itu duit panglaris, taruh paling bawah itu jadi. Nah itu raja namanya gitu ya. Hal-hal seperti gitu ada yang bilang, wah itu tapi itu raja, itulah tradisi yang membuat dan banyak lagi ya raja-raja itu. Nah, terus kalau kita kebelet pipis lah, pegang batu, itu raja. Saya mau menceritakan 2 raja. Nah, raja yang kita mau buat ini, jadi ini misalnya Fortune Dragon gitu ya. Ini Fortune Dragon. Ini Fortune Dragon. Ini untuk keberuntungan. Jadi coba ditunjukin lagi, Pak. Nah, ini ya. Ini Fortune Dragon. Nanti di expose. Nanti kita detailnya benar-benar detail Fortune Dragon. Terus yang saya nggak bawa yang bunga Wijaya Kusuma. Jadi Wijaya Kusuma itu bunga kehidupan, simbol kehidupan, dan untuk hidup bahagia ini lu hidup. Nah ini jadi rajanya, dan dicetak terbatas hanya 1000. Jadi nanti ada nomor serinya, jadi nanti ya kayak Pokemon lah kira-kira. Oh yang seri ini nih diadu-adu gitu ya. Terus nanti yang kedua kita terbitin ini apa namanya Fortune Dragon. Yang ketiga House of Allah atau House of God, Ka'bah. Jadi simbol kita simpan untuk nabung haji apa segala macam. Jadi ada benda yang kita simpan sebagai niat kita. Terus ada House of Wisdom, bahwa hidup kita tuh kan mau bijak. Bait Al-Hikmah, jadi rumah perpustakaannya Harun Ar-Rasyid kita lihat dari atas gitu. Itu seri-seri itu tujuannya ya untuk anak-anak ini berilmu. Nanti pas THR ngasih hadiahnya, ini supaya kamu berilmu, ini supaya kamu bijak, ini supaya kamu. Itu raja-raja begitu itu membedakan bahwa ini ada semacam Pokemon card-nya lah kira-kira nih. Ini kita mainannya. Nah, jadi di situ sebenarnya adalah wujud kita untuk memperkenalkan budaya Nusantara ke internasional. Budaya agama kita seperti tadi kita pengen misalnya Islam bergerak lagi menjadi saintis lagi atau berpengetahuan lagi. Kan kita sudah berjarak nih. Udah berhenti sama ratusan tahun kerjanya cuma ngewirit doang nih. Nggak lupa tentang bahwa menguasai alam itu sebagai orang berilmu disebut ulama. Jadi ulama tulisannya sama ain lam mim ya. Ulama itu harus berilmu, harus menguasai alam. Karena dia berpikir ilmiah. Jadi jangan pernah mengaku ulama kalau tidak berpikir ilmiah, tidak menguasai alam. Itulah gue ngapunten ini, gue bukan ngajarin teman-teman yang jago urusan. Gak sedih kalau lihat pohon ditebang gitu ya Pak? Iya gitu. Nah balik lagi, jadi karena ini dicetak terbatas dan kita saat ini kalau teman-teman mau menjadi kolektor, jadi kayak tadi ini disebut metal asset, jadi menjadi koleksi, jadi bukan sekedar nilai silvernya aja yang naik, tapi nilai artnya, nah numismatik dicetak terbatas. Kita belum launching. Alhamdulillah teman-teman Ngaji Roso datang karena kita akan mungkin tanggal 10 Maret Ngaji Roso entah
ini kayaknya sambungan langit. Toto Iya. datang duluan gitu. Oh iya, Pak. Ini ajaib nih untuk mempromosikan. Jadi ini too early sebenarnya, tapi nggak ada yang kebetulan di dunia ini, bener nggak? Betul, Pak. Udah wayahe gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Thank you nih buat Ngaji Roso nih.